Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'dah. Pada semua rekan mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada yang masih di rumah masing-masing karena adanya pandemi COVID-19 ini, semua saya doakan semoga sehat walafiat dan mampu menjalankan aktivitas setiap hari tanpa gangguan apapun, terutama untuk pembelajaran Islamic education yang saya ampu selama 1 semester. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat bergabung di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini mata kuliah kita yaitu pendidikan agama Islam atau PAI. Pendidikan agama Islam ini tentu Anda sudah menjalankan mulai sejak dari PAUD hingga sampai saat ini. Pastilah Anda semua selalu mendapatkan didikan dari guru, kiai ataupun dari kalangan keluarga, karena ini sangat urgent, sangat penting. Adapun ilmu ini juga didasarkan pada sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. PAI ini meliputi 3 disiplin keilmuan utama di dalam Islam. Pertama, akidah. Yang kedua, syariah. Yang ketiga, akhlak. Ketiganya ini terintegrasi dalam Islamic education. Kemudian ditambah lagi tentang ilmu tarikh atau sejarah. Lebih utama lagi sirah nabawiyah. Bahwa ketiga disiplin ilmu tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik itu wilayah kajian ataupun capaian akhirnya. Misalkan yang pertama, ilmu akidah. Anda tahu ilmu ini adalah ilmu yang membahas tentang keimanan, ya. Capaiannya kalau tidak iman ya kufur. Kalau iman berarti Anda selamat karena mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Tetapi kalau belum dapat petunjuk, masih tertutup, maka dia belum terbuka, sehingga masih tertutup itu dalam bahasa Arab ya kufur, ulangnya ya kafir. Kemudian ilmu yang kedua adalah syariah atau fikih, Islamic law. Ilmu ini mengkaji tentang kaifiyah, bagaimana seorang muslim menjalankan sholat, menjalankan puasa, haji, menjalankan nikah, cerai, talak, kemudian meninggal, bagaimana cara perawatannya. Ini adalah kajian-kajian syariah atau fikih. Capaiannya ya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini tentu Anda sudah tahu, sehingga next ya kita kaji besok. Kemudian yang ketiga adalah ilmu akhlak atau tasawuf. Ilmu ini tentang memperbaiki perbuatan. Jadi melalui ilmu tasawuf ini kita selalu mawas diri untuk memperbaiki sikap kita,
baik sikap kita terhadap diri kita sendiri ataupun sikap kita kepada orang lain, teman, keluarga, bapak, ibu, juga sifat kita kepada Allah. Capaiannya adalah antara baik dan buruk. Kalau orang melakukan suatu hal-hal sebagaimana yang dianggap oleh syariat baik, maka dia terus baik. Tapi kalau melakukan suatu keburukan yang dipandang oleh syariat buruk, maka dia termasuk buruk. Ketika dimensi ilmu ini ya include di dalam pembelajaran Islamic education yang di dalamnya ada pula yang disifatkan sebagai kognisi ataupun afeksi. Keduanya include di dalam disiplin ilmu ini, karena pada dasarnya kognisi dan afeksi itu tujuannya adalah membentuk pribadi yang berkarakter, pribadi yang handal, cerdas, dan berakhlakul karimah. Kemudian ketika disiplin ilmu tersebut memiliki capaian yang berbeda pula, misalkan capaian akidah itu diimplementasikan pada terwujudnya pribadi yang takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Takwa itu merupakan suatu hal yang harus kita agendakan, karena takwa ini derajat seorang muslim yang tertinggi di sisi Allah. Orang-orang mutakin itu orang yang mulia, dekat dengan Allah. Kemudian implementasi ilmu syariah, menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Syariat Islam yang utama yaitu menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan puasa, dan lain sebagainya. Kita lakukan karena menundukkan kepada Allah. Kemudian implementasi ilmu akhlak, menjunjung akhlak Islami dan etika universal. Akhlak Islami ini suatu akhlak yang tercermin dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara universal, secara global, makro. Bahwasanya kebaikan yang ditampilkan dalam ajaran Islam itu akan diterima secara universal. Kemudian ketika implementasi tersebut ya itu memberikan suatu tanda. Maksudnya ketika terwujud pribadi takwa, maka hal itu dapat ditunjukkan dengan berperilaku jujur, tanggung jawab, menjalankan amanah yang diemban, melakukan suatu kebaikan yang didorong oleh agama, karena pada dasarnya agama itu mengagendakan hal-hal yang sifatnya baik-baik dan menghilangkan hal-hal yang buruk-buruk. Kemudian menjalankan syariatnya dalam kehidupan sehari-hari ini banyak sekali ya teman-teman bro semuanya. Anda sebagai seorang mahasiswa terutama di universitas yang Islam itu menjalankan sholat 5 waktu itu sesuatu yang
sangat wajib, entah itu Anda di kampus ataupun di rumah, karena ini tuntutan dari Allah yang harus ditegakkan. Karena sholat itu tiangnya agama, dasarnya agama. As-sholatu imaduddin. Ya. Demikian pula untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan itu juga wajib. Nah, kemudian mengeluarkan zakat, sedekah, infak, jariyah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tadi menjunjung akhlak islami dan etika universal. Ini banyak sekali yang perlu kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Hormat dan patuh pada orang tua, mendahulukan kepentingan umum. Dalam Islam itu mendahulukan kepentingan umum itu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Ya. Kemudian membantu yang lemah. Islam itu sangat membantu yang lemah. Oleh karena itu ini termasuk juga bagian implementasi pelaksanaan zakat itu ya membantu yang lemah, dhaif, berucap yang baik, perkataan yang baik ini merupakan etika Islam yang sangat mudah namun juga sekaligus sangat sulit pelaksanaannya, karena berucap baik itu lebih baik, bahkan berkatalah baik atau diam, karena begitu pentingnya berucap baik itu. Ramah lingkungan, Islam itu sangat mendukung ramah lingkungan. Bagaimana hubungan ekologi, hubungan sosiologi, dan lain sebagainya lah. Yang jelas hal-hal tersebut sangat diperhitungkan oleh agama Islam. Kurang lebihnya ini sebagai pengantar, mudah-mudahan mampu membangkitkan semangat, membangkitkan wawasan Anda untuk belajar yang lebih baik, belajar yang lebih maju dengan metode baik sinkron ataupun asinkron yang kita laksanakan secara daring. Mohon maaf sebesarnya, kita bertemu di pertemuan yang kedua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.